Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tetap tepuk tangannya. Tetap semangat dong di akhir segmen. Nah kembali lagi di Islam Itu Indah. Masih dari jamaah yang hadir di sini juga dari Palembang yang luar biasa. Masih di tema kita juga yang luar biasa tentang emang iya gak boleh terlalu baik sama semua orang. Nah ini Masya Allah luar biasa. Sekarang kita lanjut pembahasan kita. Apakah jika ada orang yang selalu kita berbuat baik kepada dia, tapi ternyata orang itu malah justru memfitnah kita? Pertanyaannya, boleh nggak kira-kira langsung kita berhentiin kebaikan kita terhadap dia? Kira-kira gimana Bu? Boleh apa enggak? Boleh, ya Bu. Ibu bilang boleh. Yang bilang boleh angkat tangan. Takut. Yang bilang boleh angkat tangan. Angkat tangan aja Bu yang boleh, ayo. Yang nggak boleh angkat tangan. Yang abstain berarti gak punya pendirian katanya. Oke kita cari jawabannya dari guru kita Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam, silakan Ustaz Syam. Bapak guruku Ustaz Maulana, Ustaz Lulung, Mas Fadli, serta seluruh alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mistah, keponakan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda, itu dibantu terus sama Abu Bakar As-Siddiq. Dalam surah An-Nur diceritakan. Tapi suatu ketika si Mistah ini menjadi panitia gibah tentang hadithul ifki. Hadithul ifki itu fitnah kepada Ibunda Aisyah, bahwa Ibunda Aisyah berselingkuh. Mistah ini salah satu panitia gibahnya. Marahlah Abu Bakar As-Siddiq, tersinggung Abu Bakar As-Siddiq karena anaknya difitnah dan ternyata yang memfitnahnya salah satunya adalah orang yang suka dibantunya. Dihentikan sedekahnya tapi ditegur sama Allah untuk meneruskan. Lalu apakah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meneruskannya? Jawabannya Abu Bakar As-Siddiq karena yang perintahkan adalah Allah maka beliau teruskan. Ada yang perlu digarisbawahi. Apa yang perlu digarisbawahi? Karena keburukannya ini subhanallah keburukan yang bisa dihentikan. Tapi kalau kita bantuin orang lain subhanallah ternyata uangnya dipakai buat narkoba, dipakai buat judi online. Lalu kita mau kasih lagi, dipakai lagi. Berarti kita tidak menghentikan keburukan. Kita bantuin misalnya seseorang, ternyata uangnya tidak dipakai kuliah, dipakai buat mabuk-mabukan, maka jangan dikasih. Kalau kita kasih subhanallah, kasih kendaraan, ternyata kendaraannya dipakai buat berjudi, dipakai untuk sesuatu yang tidak baik, maka jangan dikasih. Bukan kita berhenti kebaikannya, tapi mengganti kebaikan sesuatu yang ini dengan kebaikan yang lainnya. Bukankah dalam Islam yang diajarkan bukan hanya amar ma'ruf, mengajar kebaikan, tapi juga ada nahi mungkar, alias untuk mencegah kemungkaran. Kalau menghentikan kebaikan demi mencegah kemungkaran, maka silahkan dilakukan. Itu yang tahu siapa? Pelakunya sendiri yang tahu. Nah kalau saya kasih ini anakku ini subhanallah masih kecil, ku kasih pisau, bahaya. Berarti saya mengajarkan dia untuk melukai dirinya sendiri atau melukai orang lain. Maka apalagi yang harus dilakukan? Yang kedua, niatnya. Lihat bagaimana Nabi SAW membalas keburukan dengan kebaikan. Ada orang yang memfitnah Nabi SAW, menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW, selalu menjahati Nabi bukan hanya dengan lisan verbal, tapi menjahati Nabi dengan fisik. Kalau Nabi keluar rumah ada kotoran depan rumah. Kalau Nabi keluar rumah ada kotoran depan rumah. Subhanallah. Tiba-tiba kotoran itu tidak ada. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Dia tanyakan, siapa ini orang ini? Kayaknya orang ini di mana meninggal dunia atau kenapa orang ini? Ternyata orang yang suka ngasih kotoran itu sedang sakit. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi membalas kotoran dengan buah-buahan. Nabi datang ke rumahnya. Maka orang ini berkata, orang yang nyuruh saya Muhammad menjahatimu belum datang jengukin saya. Engkau adalah korban yang kujahati, justru kau orang pertama yang datang kepada saya. Maka orang ini pun kembali kepada ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada balasan dari Allah bagi orang yang mampu membalas keburukan dengan kebaikan. Kita mikir-mikir aja deh Bu. Imam An-Nawawi umurnya cuma 45 tahun tapi sudah ratusan tahun di alam barzakh. Imam Al-Ghazali cuma 55 tahun sudah ribuan tahun di alam barzakh. Nabi Muhammad SAW sudah 1400 tahun di alam barzakh. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in sudah 1400 tahun di alam barzakh. Umur mereka 60, 70, 80, 90. Alhamdulillah kalau ada yang sampai 100. Berarti lebih banyak kita hidup di alam barzakh. Lebih lama kita hidup di sana dibandingkan di alam dunia. Mesti modal kita banyak. Modal kita apa? Modal kita yaitu amal soleh. Bukan modal yang lain. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah.
Kita lanjut lagi, Ustazah Lulung boleh maju ke depan. Baiklah kalau Masya begitu. Allah. Ustazah Lulung nih kita lanjut nih. Ya. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang udah baik itu udah biasa, namanya Biasa. balas budi. Biasa itu. Balas budi aja ya kan. Kalau seandainya kita bisa berbuat baik sama orang yang jahat, bahkan yang nauzubillah min zalik memutuskan tali silaturahmi. Astagfirullah. Nah ini baru luar biasa. Tapi bagaimana nih seandainya kita udah punya niat ya berbuat baik sama mereka yang udah jahat sama kita, yang menzolimi kita. Ternyata kita ditolak. Nah ini Tolak apa? kebaikan kita. Nah apa yang harus dilakukan? Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Ustazah Terima Lulung. kasih Kak Fadli, mohon izin lagi kepada guru-guruku Ustadz Syam, Ustadz Tumana serta bunda-bunda soleh yang cantik manja. Jemaah, alhamdulillah. Jadi kalau misalnya kita berbuat baik sama yang jahat dengan kita itu luar biasa. Ya dong, misalnya dia baik, kita baik, udah biasa. Karena apa? In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu baik ya sama orang lain, nanti Allah akan balas baik dan orang itu juga akan baik. Tapi gimana kalau kita menghadapi orang yang kita udah baik sama dia? Ternyata dia malah jahat, kita mau berbuat baik ditolak. Yang pertama tetap aja berbuat baik. Kenapa? Yang pertama enggak rugi kok untuk berbuat baik sama orang yang memang menolak. Kan yang nolak dia, bukan kita yang mutusin tali silaturahmi. Misalnya loh ya pemirsa. Karena apa? Yang namanya mana amila amalan solehan fali nafsi. Waman asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang dia berbuat baik, maka pahalanya buat diri kita sendiri. Tapi barang siapa yang dia berbuat buruk, maka dosanya juga buat dirinya sendiri. Dan Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Nah ketika ada penolakan dari orang yang kita mau berbuat baik sama dia, jangan pernah kita berhenti. Jadi pertama tetap terus berbuat baik. Yang kedua jangan berhenti untuk berbuat baik. Karena apa? Yang rugi adalah kita sendiri. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Ya kan, demi masa. Kita nggak tahu kapan kita wafat. Kita nggak tahu panjang umur atau enggak. Takutnya kita misalnya dia nggak berbuat baik, kita balas dengan tidak berbuat baik, kita besoknya meninggal. Bagaimana? Dan kita tidak tahu ya kan kapan umur. Jadi demi masa sesungguhnya orang itu merugi kecuali orang beriman dan beramal soleh. Jadi teruslah berbuat baik, jangan berhenti. Kalau katanya jangan berhenti berbuat baik meski mentari berhenti bersinar. Jangan berubah sedikit pun dalam kebaikan. Gimana Bunda? Ku temukan bahagia. Lagu Bayati. Ya, Bayati ya. Dan juga terakhir jangan kita pernah bosan untuk berbuat baik. Karena perbuatan baik kita gak akan pernah rugi. Apalagi tadi nyatakan di awal yang namanya fama ya'mal miskola zarotin khairan yaro. Barang siapa yang berbuat baik walaupun cuma sedikit, sebiji zarah, pasti Allah balas. Gak usah lah jauh-jauh, hanya sekedar kita memindahkan duri di jalan, ada sampah di jalan, atau ada di masjid habis pengajian nih ya. Itu kan banyak bekas-bekas yang namanya minum, bekas snack. Itu jangan habis pulang taruh begitu aja. Udah jalan pulang gitu di pengajian, ambil. Bila perlu nih kita ambilin yang punya orang, itu juga perbuatan baik. Jadi baik itu gak cuma sekedar melulu maaf ritual, sholat, ngaji. Tapi bagaimana kita nolong orang yang memang sedang kesusahan. Balik lagi dalam pengajian pun kita berikan contoh yang baik. Kadang-kadang gitu Kak, kalau kita tablik akbar nih. Oh iya. Bekas koran, bekas sampah Selesai kita tinggalin. acara, nauzubillah jangan ya. Kan kita kan duta-duta muslimah. Bener. Jadi wah kayaknya bagus tuh ngaji di Masya situ Allah. deh. Gitu. Iya. Makasih banyak Ustazah Lulung. Makasih. Tepuk tangan buat Ustazah Lulung. Oke. Kita lanjut lagi sekarang waktu kita memberikan kesempatan kembali jamaah untuk tanya-tanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau tanya silakan angkat tangannya. Dari sebelah sini, Ibu depan boleh maju. Maaf, iya sini Bu. Oke, silakan perkenalkan dirinya, kamera yang ini Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama, harus sama ibunya. Iya, terima kasih. Namanya siapa Ibu? Perkenalkan nama saya Ibu Wahyu Widarti. Ibu Wahyu. Dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Kertapati Palembang, Sumatera Selatan. Masya Allah buat Ibu Wahyu. Mau tanya apa Ibu? Iya, saya mau nanya ini. Jadi saya ini kan sering berbuat baik. Oke. Ini
boleh nggak ya kita itu mengungkit-ungkit kebaikan yang kita berikan kepada saudara atau teman kita. Supaya kita tuh mengingatkan jangan sampai, seperti pepatah ya. Ada pepatah mengatakan jangan sampai seperti kacang lupa pada kulitnya. Maksudnya cuma buat ngingetin, lu tuh dulu tuh bisa begitu gara-gara kita. Bener. Kalau bukan kita yang sekolahin jadi apa kamu? Ya, gitu. ya bener. Gitu lah kira-kira ya. Oke, coba kita panggil dulu ke guru-guru kita, Ustaz Syam, boleh Ustaz Maulana boleh maju ke depan. Ya Allah kenapa sih mukanya gak enak Habis banget. manis sepa dibuang. Iya. Iya. Bagaikan kacang lupa dengan kulit. Iya, Ustaz Syam silakan dijawab Ustaz Syam. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan pahala kebaikanmu dengan menyebut-nyebutnya, menyakiti perasaan penerimanya. Jadi kalau pertanyaan ibu, bolehkah diungkit? Boleh, tapi hilang pahalanya. Bolehkah diungkit? Boleh, tapi tidak usah lagi berharap pahala. Hilang pahalanya, kecuali 3 orang. Bukan 3 orang, 3 yang mengungkit itu tetap mulia. Apa itu? Allah mengungkit kebaikannya kepada manusia. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah kebaikan Tuhanmu kepada kalian. Allah mengungkit kepada hambanya. Yang kedua, orang tua ngungkit kepada anak. Tetap ada pahalanya. Mama ini yang ngelahirin kamu. Mama ini yang nyusuin kamu. Mama lo nak yang dulu ini itu boleh. Tidak hilang pahalanya. Yang ketiga, daripada guru kepada muridnya. Supaya muridnya tidak lupa kepada kulitnya. Kamu sekolah di mana yang ngajarin ini itu boleh. Tidak hilang pahalanya untuk mengingatkan. Tapi selain dari 3 ini tidak boleh dia ungkit-ungkit pemberiannya. Saudara enggak usah diungkit kalau mau pahala. Tapi kalau enggak mau pahala silahkan ungkit. Nah. Oke, dari Ustaz Maulana. Syarat sedekah ada 5. Wih, keren. Ada 5 syarat sedekah. Yang pertama ikhlas, tidak boleh dipaksa. Jangan dipaksa. Yang kedua adalah yang terbaik. Jangan yang buruk. Yang ketiga, jamaah. Yang terbaik sasarannya harus tepat. Siapa yang kita kasih? Okay. Yang keempat, jangan menyakiti yang dikasih. Yes, yang Terakhir, jangan mengungkit. Nah itu. Karena orang yang mengungkit pemberian adalah perbuatan hina. Ulangi, perbuatan hina. Nah. Seakan-akan dia memberi, dia minta lagi. Nauzubillah kan? Jadi jangan ya. Jangan ya Dek. Jangan. Iya. Dek. Jangan ya. Bang. Ya Bang. Oke, itu aja Ibu Wahyu. Makasih banyak ya. Sama-sama. Tapi Oke, aku tambahan sedikit. Apa tuh? Kalau kita berkata, kalau bukan saya bantu kamu, kamu tidak akan bisa. Tahu nggak? Kalau bukan kamu, Allah cari orang lain untuk bantu dia. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ibu Wahyu. Makasih banyak Terima Ibu. kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi kita kasih kesempatan yang mau tanya sama guru-guru kita, angkat tangannya dari sebelah sini. Ibu ada? Oh iya, atasnya boleh Ibu turun? Iya, izin Ibu. Masya Allah, pelan-pelan aja Ibu. Oke, sini Bu, sebelah Ustadz Maulana Bu. Iya, oke. Silakan. Ibu perkenalkan namanya siapa? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus ngikutin jamaah. Nama saya Ibu Idawati Ibu dari Idawati. Majelis Taklim Tholibul Jannah Desa Ibu Besar 2 Palembang. Tepuk tangan buat Ibu Ida. Semangat Ibu Ida. Oke, mau nanya apa Ibu Ida? Bagaimana cara menghadapi teman? Kita sudah berbuat baik tapi masih salah juga. Wow, Tuduh nih. dituduh-tuduh. Malah bilang, paling cari-cari muka aja itu dia gitu. Nah, orang yang namanya julid kan macam-macam Ustaz. Tolong dijawab. Iya. Ini, kalau ada teman yang kita berbuat baik tapi masih dijulitin, dianggap cari muka dan sebagainya, gini aja. Tetaplah berbuat baik meskipun orang tidak menerima kebaikan itu. Ingat, menanam padi pasti akan tumbuh rumput. Kebaikan yang kita lakukan tidak semua bisa menerima dengan baik. Mungkin dia berburuk sangka sama kita. Udahlah, tapi jangan berhenti berbuat baik. Tetaplah berbuat baik. Cara Allah menjaga ibadah kita. Cara Allah menjaga pahala kita. Cara Allah menjaga amal kita. Ketika orang tidak tahu kalau itu adalah kebaikan kita. Tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik ketika kita tidak dianggap orang baik. Tidak apa-apa. Tidak ada urusan. Aku berbuat baik karena Allah kok. Bukan karena manusia. betul. Bukan karena mau dipuji.
Iya, Masya Allah. Oke, ditambahkan Ustazah Lulung, silakan Ustazah Lulung. Mohon izin nambahin dikit. Jadi kalau misalnya kita berbuat baik tapi dijulitin, apalagi tuh orang tuh juniper ya kan. Tahu kan juniper? Jeruk nipis. Julit, nyinyir, baper. Oh. Nah itu kan. Maka kita tetap berbuat baik dan santai menghadapinya. Kenapa kita harus santai? Karena di dalam Al-Quran dinyatakan surat Al-Furqan ayat 63. Hamba-hamba Allah yang penuh dengan kasih sayang gitu ya. Dia itu berjalan di muka bumi itu dengan sangat-sangat tawadu. Dan ketika ada orang jahil menyapanya, kan dijulit nih. Ngomong sama orang aja paling cari muka tuh paling ngincer jabatan, biarinin aja. Wa qalu salama. Tetap ucapan kita adalah keselamatan. Ya Allah gitu kan ya. Tuh orang kita boro-boro cari muka ya kan. Muka satu aja skincare-nya mahal gimana dua ya kan. Jadi yang pertama kita santai. Yang kedua doakan mereka. Udah gitu aja. Kan ibu udah ngaji kemana-mana. Pengajian. Lu baik, aku tetap baik. Nah. Udah, kenapa Ustaz? Iya. Lo baik, gue baik. Baik. Lo jahat, gue tetap baik. Ya kali bidadari jahat. Iya. Tangan dulu dong. Tangan dong. Kita harus tetap baik ya Pak Ustadz ya. Harus. Kita Harus biasakan ada guru-guru gaya-gaya kita. Seperti itu guys. Kan jelas inna ahsantum li anfusikum. Oke. Kalau kau berbuat baik, kebaikan itu Baik. akan kembali pada dirimu. Insya Allah. Insya Allah. Barang siapa yang berbuat baik, maka dikembali padanya. Ingat, balaslah kebaikan itu dengan kebaikan lebih. Tapi balaslah keburukan orang dengan kebaikan karena itulah kebaikan. Ah itu Masya dia Allah. tuh. Terima kasih banyak buat Ibu yang udah curhat. Terima kasih banyak juga buat semua jamaah yang sudah hadir di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan Amin, sekali Rabbal lagi Alamin. mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.